Di malam sebelum akad, paman mertuaku mendatangi kamarku dan mengunci pintu, lalu memberiku uang 150 juta. Cepat ganti pakaianmu, dan larilah lewat pintu belakang. Ternyata aku diselamatkan dari bencana yang mengerikan. Halo sahabat pendengar sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku duduk di depan cermin kamar pengantin yang baru saja selesai dihias sore tadi. Gaun putih latihan masih menempel di tubuhku. Gaun yang seharusnya hanya kupakai untuk final fitting, tapi entah mengapa aku belum sanggup menggantinya. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya lembut. Namun suasana ruangan justru terasa terlalu sunyi, terlalu bersih, terlalu dingin. Seperti ketenangan palsu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Di luar kamar, suara keluarga terdengar samar. Tawa, kursi digeser, seseorang memeriksa daftar acara untuk besok. Tapi di dalam kamar, aku seperti berada di ruang vakum yang terputus dari dunia. Aku melihat pantulan diriku di cermin, wajahku yang tampak kelelahan, rambutku yang disanggul setengah, dan mata yang entah mengapa terasa berat sejak beberapa hari terakhir. Sudah 6 bulan ayah meninggal, dan sejak itu hidupku berjalan seperti ditarik tangan banyak orang. Ibu yang memaksa pernikahan dipercepat, keluarga calon suami yang tiba-tiba terlalu baik, Dastan yang makin manis sejak aku menerima lamarannya. Semuanya bergerak begitu cepat hingga aku hampir tak punya waktu bertanya pada diri sendiri. Kenapa semuanya begitu terburu-buru? Perasaanku akhir-akhir ini aneh, seakan ada yang tidak pas, tapi tak pernah bisa kutangkap bentuknya. Ibu terlalu bersemangat mempersiapkan segala sesuatu, bahkan lebih bersemangat daripada aku sendiri. Ini satu-satunya cara kita bisa hidup tenang, Lar, katanya berkali-kali. Aku mengangguk waktu itu, meski sebenarnya aku tidak mengerti apa maksudnya. Calon mertuaku, Marda, juga tiba-tiba sangat manis. Terlalu manis. Ucapannya selalu menenangkan, tapi tatapan matanya tak pernah benar-benar hangat. Aku menghembuskan napas panjang sambil menyentuh bagian gaun yang sedikit kusut. Dadaku terasa sesak, tapi bukan karena gugup menjelang akad. Bukan, ini rasa lain. Rasa yang sudah muncul sejak aku dipaksa menandatangani beberapa berkas administrasi pernikahan, tanpa sempat membacanya. Sayang, itu cuma formulir persetujuan biaya acara, kata Dastan sambil tertawa ringan, mencium pelipisku. Saat itu aku percaya. Atau mungkin, aku ingin percaya. Tanganku terangkat ke dada, ingin menenangkan degup jantungku sendiri ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu. Aku menoleh. Ibu? Tanyaku, namun tak ada jawaban. Mungkin hanya panitia yang mengecek sesuatu. Aku berdiri, merapikan sedikit gaunku, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum sempat kusentuh gagangnya, suara klik terdengar dari arah luar. Lalu gagang pintu bergerak sendiri, seperti diputar perlahan. Aku refleks mundur 1 langkah. Pintu terbuka sedikit. Lalu seseorang mendorongnya dari luar hingga terbuka penuh. Bukan ibu, bukan Dastan, bukan siapapun yang seharusnya berada di sini. Di ambang pintu berdiri Paman Gahara, paman dari pihak calon mertuaku, lelaki pendiam yang hampir tidak pernah terlibat dalam persiapan pernikahan. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak lebih pucat daripada biasanya, dan matanya penuh sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia masuk tanpa bicara dan tanpa menunggu undangan dariku. Saat langkahnya masuk sepenuhnya, ia menutup pintu perlahan, kemudian memutar kunci dari dalam. Krak! Aku tertegun. Paman Gahara? Ada apa? Kenapa? Mengunci pintu. Ia tidak menjawab, hanya menggerakkan kedua tangannya, yang tampak gemetar, dan menarik tirai jendela hingga tertutup rapat. Suara-suara dari luar langsung meredam, menyisakan hanya napasku dan napasnya yang terdengar berat. Aku mulai panik. Paman? Saya tidak mengerti. Ada apa? Kenapa seperti ini? Ia menatapku dalam, selama beberapa detik yang terasa seperti menit.
Lalu ia merogoh saku jaketnya dan menarik keluar sesuatu. Amplop coklat tebal. Diselipkannya ke tanganku yang masih gemetar. "Cepat ganti pakaianmu," katanya dengan suara rendah yang terdengar seperti pecah. "Ambil tasmu, dan larilah lewat pintu belakang." Aku beku. Totalku membeku. Tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku. Ia menatapku lagi, lebih dalam, dan wajahnya menegang seperti seseorang yang sedang memaksakan diri menceritakan sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. "Malam ini bukan malam yang Allah siapkan untuk bahagiakanmu, nak," katanya. "Itu malam yang mereka siapkan untuk menghabisimu." Dunia seperti berhenti berputar. Suara dari luar rumah hilang. Bahkan suara detak jantungku pun rasanya tidak terdengar. Hanya satu hal yang masih terasa nyata. Amplop tebal di tanganku yang beratnya seolah turun langsung ke dadaku. Aku terpaku, ingin bertanya, ingin marah, ingin menertawakan kalimatnya, ingin menyebut bahwa ini tidak masuk akal. Tapi sebelum satu kata pun bisa keluar dari mulutku, ia menarik napas panjang, merogoh tas kecil di sampingnya, dan mengeluarkan sebuah map merah lusuh yang tampak disimpan dengan sangat tergesa. Ia meletakkannya di meja rias, tepat di depan cermin. Dari posisiku, aku bisa melihat tulisan di sampulnya. "Polis Asuransi Jiwa Lunara Eliris." Aku merasakan punggungku merinding. Satu persatu, Paman Gahara menatapku. Wajahnya tegang. "Tolong buka itu." Tanganku gemetar saat menyentuh map merah tersebut. Di dalamnya, ada lembar-lembar fotokopi polis asuransi. Aku membaca nama pemilik polis. Namaku. Tanggal penerbitannya. 3 minggu lalu. Tanda tangan di bawah kolom persetujuan. Sangat mirip dengan tanda tanganku. Tapi aku tahu pasti itu bukan tanganku. Dan pada bagian penerima manfaat, tertulis. 1. Dastan Wirantara. 2. Marda Wirantara. 3. Melanie Aster. Mataku membesar. Dadaku mencelos begitu cepat hingga aku hampir kehilangan keseimbangan. Ibu kandungku. Namanya ada di sana. Aku mengangkat wajahku perlahan kepada Paman Gahara. Tapi sebelum aku sempat bertanya apapun, ia berkata dengan suara yang hampir bergetar. "Aku tidak punya banyak waktu menjelaskan, nak. Tapi kau harus keluar dari rumah ini sebelum semuanya terlambat." Dan di detik itu juga, untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasakan sesuatu yang mencengkeram tengkukku. Ketakutan yang murni. Bukan firasat, tapi bahaya yang nyata. Tanganku masih menggenggam map merah itu ketika Paman Gahara menarik kursi dan duduk tepat di depanku. Wajahnya tampak semakin tegang, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Aku mencoba bernapas, tetapi udara di kamar terasa menipis. "Paman." Suaraku pecah. "Apa maksud semua ini? Apa polis ini palsu? Kenapa ada nama ibu di sini? Kenapa?" Ia mengangkat tangan, meminta aku diam. "Lunara, kalau aku menjawab semua pertanyaanmu satu persatu, kita tidak akan punya waktu untuk pergi malam ini." Nada suaranya membuat kulitku meremang. Tidak ada keraguan. Tidak ada jeda. Setiap kata terdengar seperti fakta yang sudah lama ia pendam, menunggu momen ini. Ia membuka amplop coklat itu, menumpahkan isinya ke meja. Uang tunai, tebal, baru, 100-an lembar. Jumlahnya terlihat sangat besar hingga aku sempat terpaku. "Ini 150 juta, katanya pelan. "Aku kumpulkan dari tabungan hidupku. Satu-satunya yang bisa kuselamatkan sebelum rumah ini menelanmu bulat-bulat." Aku menelan ludah. "Untuk apa Paman kasih saya uang sebanyak ini?" "Agar kau bisa lari." Jawabannya seperti pisau dingin yang menancap tepat di tulang rusukku. Ia memijat pelipisnya, lalu bersandar sedikit ke depan. "Aku tidak suci, nak. Aku bukan orang baik. Tapi aku masih punya hati. Dan aku tidak sanggup melihatmu dikubur hidup-hidup oleh orang-orang yang seharusnya melindungimu." Aku menggeleng. Suaraku bergetar. "Mereka, keluarga. Paman tahu itu, kan? Paman tahu aku dan Dastan." "Dastan?" Ia menatapku dengan senyum getir.
Anak itu bahkan tidak bisa membayar cicilan motornya sendiri tanpa uangmu. Kau pikir dia menikahimu karena cinta? Mataku panas. Bukan karena marah, tapi karena apa yang selama ini kutolak untuk percaya mulai retak di dalam kepalaku. Paman Gahara mengeluarkan selembar kertas lain dari map merah. Aku ingin kau lihat ini. Aku mencondongkan tubuh. Kertas itu berisi catatan tangan, potongan percakapan, dan beberapa angka. Semua tampak seperti hasil pembicaraan dalam rapat keluarga. Rapat yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya. Tertulis di sana, villa pegunungan dekat tebing. Akses minim. Asuransi cair 30 hari setelah laporan kecelakaan. Bagian D, 40%. Bagian M, 40%. Bagian ibu sisanya. Dadaku seperti ditarik dari dalam. Villa, ini villa yang jadi hadiah bulan madu kita. Tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Iya, jawabnya. Villa yang kalian sebut hadiah. Villa tempat mereka berencana membuatmu mati. Wajar, karena kecelakaan setelah akad. Kepalaku berdenyut keras. Aku ingat betul betapa Marda memelukku sambil berkata manis. Kalian butuh waktu berdua di tempat tenang, supaya makin harmonis. Aku ingat betul bagaimana ibuku sendiri tampak terpikat dengan rencana itu. Seakan potongan teka-teki mulai menyatu, satu persatu. Aku memejamkan mata. Tubuhku terasa menggigil meski ruangan tidak dingin. Ini tidak mungkin. Paman, ini tidak mungkin. Kau mau bukti lain? Paman membuka rekaman suara dari ponselnya. Di sana terdengar suara Marda, jelas dan dingin. Kalau mau aman, kecelakaannya harus terjadi di perjalanan pulang. Jangan di villa, biar tidak ada yang curiga. Setelah cair, kita bagi rata. Lalu suara ibuku, lirih, tapi jelas. Yang penting jangan terlalu menyakitkan. Aku tidak tega kalau terlalu kejam. Mataku terbuka lebar. Rasanya seperti lututku kehilangan tenaga. Kalimat itu, kalimat ringan yang seakan peduli, justru menusuk paling dalam. Ia tidak keberatan aku mati. Ia hanya meminta. Caranya tidak terlalu menyakitkan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan isak yang ingin pecah. Paman Gahara mendekat, meletakkan tangan di bahuku. Lunara, aku tahu ini berat. Aku tahu ini seperti mimpi buruk. Tapi rencana mereka sudah matang. Semua berkas sudah mereka siapkan. Semua jadwal sudah mereka atur. Dan jika kau tetap menikah besok, kau memberi mereka izin untuk membunuhmu tanpa mereka perlu menyentuhmu. Aku mengangkat wajah perlahan, mata basah. Kenapa paman membantu saya? Ia menatapku lama, lalu tersenyum pahit. Sudah banyak dosa dalam hidupku. Tapi membiarkanmu mati, itu dosa yang tidak sanggup kutanggung. Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku seperti tersumbat sesuatu yang tak bisa kutelan. Paman mengatur napas. Aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau kau percaya hidupmu masih punya arti, kau harus pergi malam ini. Bukan besok. Bukan nanti. Sekarang. Aku memandang uang 150 juta di meja. Uang yang bukan sogokan. Uang yang bukan hadiah. Uang yang dipakai untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tubuhku semakin bergetar ketika paman membuka map itu sekali lagi dan mengeluarkan 2 lembar terakhir. Lembar yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. 2 dokumen fotokopi dengan tanda tangan palsu. Dan jadwal check-in villa yang sudah dipastikan atas namaku dan Dastan. Ia menatapku dengan mata memerah. Kalau kau tetap tidur di rumah ini malam ini, Lunara, aku tidak yakin kau akan lewat ulang tahun berikutnya. Aku menatapnya, lalu menatap map merah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku sadar, ini bukan ancaman. Ini peringatan terakhir. Sebelum sempat aku menjawab apapun, paman meraih tanganku. Pilih hidupmu, nak. Sebelum mereka memilih kematianmu. Dan di detik itulah, aku merasa ruangan ini bukan lagi kamar pengantin. Ini kamar hukuman. Dan aku harus keluar sebelum pintunya tidak pernah terbuka lagi.
Aku berdiri terpaku di samping meja rias. Sementara Paman Gahara mulai membereskan lembar-lembar polis seolah waktu kami tinggal beberapa menit saja sebelum seseorang bisa masuk. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Udara semakin berat. Nafasku pendek-pendek. Seperti paru-paruku enggan menerima apapun yang terjadi malam ini. Duduk, nak, ucap Paman pelan, meski suaranya tetap tegang. Aku menurut, jatuh duduk seperti orang yang kakinya tidak lagi bisa menyangga tubuhnya sendiri. Ia mengambil salah satu lembar polis dan menggesernya ke hadapanku. Lihat tanggal ini. 3 minggu lalu. Hari di mana Marda datang membawakanku makanan, sambil berkata, anggap ini sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah meringankan hidup Dastan. Hari yang sama saat aku diminta tanda tangan beberapa dokumen tanpa sempat bertanya banyak. Aku tidak pernah tanda tangan polis ini. Suaraku serak. Justru itu. Tanda tanganmu dipalsukan. Paman menunjuk garis tanda tangan itu dengan ujung jarinya. Kau tahu ini bukan tulisanmu. Aku mengangguk perlahan. Nilai pertanggungannya, lanjutnya, mencapai miliaran. Dan lihat siapa yang jadi penerima manfaat. Namaku tertulis besar-besar sebagai pemilik polis. Di bawahnya, 3 nama berdiri sejajar. Dastan, Marda, dan ibuku sendiri. Setiap nama seperti cambuk yang menghajar logikaku. Aku tidak mengerti, bisikku. Kenapa ibu ikut? Paman menatapku lama. Ada iba di matanya. Karena dia sudah terjebak terlalu dalam. Nak, mereka menjanjikan jatah bulanan, janji rumah baru, dan ia berhenti, seolah menimbang apakah aku siap mendengar sisanya. Dan ia benar-benar percaya itu satu-satunya cara hidup enak setelah ayahmu tiada. Aku menatap lantai yang berkarpet halus. Ayahku seumur hidup bekerja membanting tulang, mengajari bahwa keluarga adalah tempat pulang. Tapi kini, keluarga yang sama justru merapikan jalan bagiku menuju kematian. Paman membuka lembar berikutnya. Sebuah kertas berisi itinerari perjalanan bulan madu. Check-in villa pegunungan terpencil. Catatan transportasi. Koordinat GPS yang hampir berada di pinggir tebing. Aku kenal tempat ini, katanya sambil menunjuk titik merah. Jalur yang rawan. Mobil bisa masuk jurang hanya dengan sedikit kesalahan rem. Dan kalau terjadi kecelakaan di sana, kau tahu apa yang dilakukan polisi? Aku menggeleng. Mereka akan anggap itu musibah alam. Tanpa saksi. Tanpa kecurigaan. Perutku mual. Tanganku dingin. Paman menatapku dengan sorot mata yang penuh penyesalan. Aku tahu dari awal rencana ini salah. Tapi kakakku, Marda, mendekatiku. Katanya, diam, atau kau yang kuhabisi duluan. Suara itu menggantung di udara. Membuat ruangan terasa semakin mencekik. Tapi kenapa baru bilang sekarang? Tanyaku lirih. Kenapa tidak 2 minggu lalu? Atau saat aku tanda tangan dokumen itu? Ia memejamkan mata. Suaranya melemah. Karena aku pengecut. Karena aku takut pada keluargaku sendiri. Tapi setelah ku dengar mereka membicarakan villa itu lagi malam ini, dan hitungan uang yang akan mereka bagi setelah kau mati, aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa diam, nak. Ia menatapku. Kedua matanya memerah. Dan aku lihat kau, duduk di kamar ini sendirian, seperti anak yang tidak tahu dia sedang menunggu ajalnya sendiri. Aku menggigit bibirku keras, menahan isak yang naik dari dada. Segalanya terasa tidak nyata. Tapi bukti-buktinya, terlalu rinci, terlalu nyata, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Flashback menyusup ke kepalaku tanpa izin. Aku ingat saat ibu tiba-tiba sangat setuju pernikahan dipercepat. Ia berkata sambil menyentuh tanganku. Ini satu-satunya cara kita bisa hidup tenang, Lar. Aku tidak pernah tahu apa maksudnya. Kini aku tahu. Yang ia maksud, tenang, adalah setelah aku. Tidak ada. Paman mengambil lembar terakhir dari map. Lalu mendorongnya perlahan ke arahku. Dokumen itu berisi foto villa. Dari kejauhan tampak indah, seperti hadiah mahal yang penuh cinta. Tapi setelah tahu fakta malam ini,
Villa itu tampak seperti liang kubur yang disamarkan menjadi tempat liburan. Aku tidak bisa memaksa, Lunara, ucapnya. Tapi jika kau tetap tinggal di rumah ini, dan tetap menikah besok, aku tidak yakin kau akan melewati ulang tahunmu berikutnya. Aku mengangkat wajahku perlahan. Air mataku jatuh satu-satu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Paman mendekat, menatapku dengan kegentingan yang belum pernah kurasakan dari siapapun dalam hidupku. Ambil uang itu, ganti pakaianmu, ambil tasmu, dan lari lewat pintu belakang. Aku merasakan jantungku jatuh ke perut. Kata, lari, terasa asing di antara semua rencana pernikahan. Tapi justru itulah yang paling masuk akal malam ini. Ia melanjutkan dengan nada yang hampir seperti bisikan, tapi tajam. Hidupmu bukan alat tawar-menawar. Bukan juga hadiah untuk memenuhi kenyamanan mereka. Dan villa itu, bukan tempat bulan madu. Itu tempat. Kau dihabisi dengan cara paling wajar. Aku terdiam. Tercekat. Tubuhku terasa bukan milikku. Dan saat aku hendak bicara, hendak mengatakan bahwa ini semua terlalu gila untuk dipercaya, pintu kamar tiba-tiba berbunyi keras dari luar. Seperti seseorang mencoba memutar gagang pintu. Aku menoleh cepat. Paman juga. Ia berdiri seketika, menaruh map merah itu di belakang punggungnya, dan menempelkan telunjuk di bibir. Isyarat agar aku diam. Detik itu, aku sadar. Waktu kami hampir habis. Gagang pintu berputar pelan dari luar. Suara logamnya menusuk sunyi kamar. Aku refleks menahan napas. Paman Gahara bergerak cepat ke arah lampu meja dan mematikannya, membuat ruangan hanya disinari lampu gantung yang redup. Bayangan di bawah pintu tampak bergerak. Ada orang di dalam? Kak Marda nyari Lunara. Suara laki-laki terdengar samar. Mungkin sepupu jauh dari pihak calon mertua yang ikut membantu persiapan acara. Paman memberi kode agar aku tidak bersuara. Aku menunduk. Jantungku menghantam tulang rusuk seperti orang yang sedang dikejar maut. Tadi katanya mau cek dekor ruang depan. Suara itu melanjutkan. Ya sudahlah, mungkin pindah ke ruangan lain. Langkah menjauh. Suara sandal menyeret lantai pelan-pelan makin mengecil. Baru ketika bayangan di bawah pintu benar-benar hilang, Paman kembali menghidupkan lampu meja. Kita tidak punya banyak waktu, gumamnya pelan namun tegas. Aku masih terpaku, tubuhku lemas. Paman, bagaimana jika mereka curiga? Bagaimana jika kau akan mati kalau tetap di sini, nak? Potongnya. Rasa sungkan, kasih sayang, semua itu tidak berlaku untuk orang yang sudah memilih uang sebagai jalan hidupnya. Aku memejamkan mata, mencoba memeriksa kembali setiap ucapan Paman selama 1 jam terakhir. Bila hanya satu bukti yang ia bawa, mungkin aku akan menganggapnya paranoid. Tapi bukti-bukti itu terlalu spesifik, terlalu terukur, terlalu lengkap untuk disebut kebetulan. Paman meraih ponselnya dan membuka sebuah file rekaman. Tadi aku tunjukkan sedikit. Sekarang kau dengarkan yang panjangnya. Ia menekan tombol putar. Suara pertama yang muncul adalah suara Marda, calon mertuaku. Terdengar jelas meski sedikit redam seperti direkam diam-diam dari balik pintu. Kita harus percepat akad. Kalau terlalu lama, Lunara bisa curiga. Suara ibuku menyusul. Terdengar lembut tapi getir. Aku setuju. Dia anak baik. Terlalu baik. Semakin cepat, semakin aman. Marda tertawa kecil. Tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tawa yang menusuk telingaku seperti belati tumpul. Nanti setelah cair, kita bagi rata. Ibu mau bagian berapa? Aku hanya minta rumah kecil untuk masa tua, jawab ibuku santai. Sisanya, ambillah. Yang penting aku tidak hidup susah lagi. Dunia di sekelilingku pecah tanpa suara. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras sampai terasa asin. Entah dari cairan merah atau dari napas yang kutahan terlalu lama. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Mereka membicarakan hidupku seperti barang dagangan. Seperti aku bukan manusia. Seperti aku bukan anak kandung. Rekaman masih berlanjut. Kita tinggal pastikan villa itu aman.
kata Marda. Kecelakaan di jalan turun gunung itu wajar. Apalagi kalau remnya panas. Suara gesekan kursi terdengar. Lalu suara ibuku, pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak kuat bayangin dia tersiksa. Jangan buat cara yang terlalu kejam. Kalimat itu, kalimat yang menghancurkan hatiku lebih dari rencana pembunuhan itu sendiri. Mereka tidak keberatan aku mati. Mereka hanya menawar cara kematianku. Paman mematikan rekaman. Ia tidak bicara. Tidak perlu. Karena aku kini memeluk diri sendiri. Gemetar. Menahan tubuhku agar tidak jatuh dari kursi. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Suaraku terdengar rapuh. Ibu kandungku. Pam. Bagaimana bisa? Paman menatapku lama. Dengan tatapan lelaki yang sudah terlalu sering melihat kebusukan dunia. Keserakahan bisa merusak orang yang dulu baik. Nak, ibumu mungkin dulu mencintaimu. Tapi setelah ayahmu pergi, ia melihatmu sebagai jalan keluar dari kekurangan hidupnya. Aku mengusap pipi, menyeka air mata yang tidak mau berhenti mengalir. Lalu, apa aku harus membenci ibu? Pertanyaan itu keluar sendiri dari mulutku. Seperti suara seorang anak berusia 7 tahun yang baru tahu ia tidak diinginkan. Paman menghela napas, duduk di depanku, meraih kedua bahuku. Tidak, Lunara. Yang harus kau lakukan bukan membenci, tapi memilih hidupmu sendiri. Karena kalau kau tetap di sini demi dia, kau akan mati. Dan akhirnya, dia pun tetap akan menyesal di sisa hidupnya. Aku menunduk, bahuku bergetar. Paman mempererat genggamannya. Aku tahu kau anak baik, tapi kebaikanmu tidak akan menyelamatkanmu malam ini. Yang menyelamatkanmu adalah memilih dirimu. Aku menatap wajahnya, memaksa pandanganku tetap stabil. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak benar. Paman menyentuh dadanya sendiri. Selama aku hidup, selama aku masih bisa berjalan dan bernapas, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kata-katanya menghantam dinding hatiku yang sudah menyisakan retakan di mana-mana. Tanpa sadar, aku menutup mulutku, menahan isak yang langsung pecah. Ia berdiri. Sekarang bangun. Ganti baju. Kita keluar dari rumah ini sebelum mereka sadar kau tidak sedang tidur. Ketika aku berdiri, lututku hampir ambruk. Paman menahan lenganku. Dan malam itu, di antara gemerlap dekorasi pernikahan yang seharusnya jadi hari bahagia, aku sadar satu hal. Keluarga tidak selalu berarti darah. Kadang, bahkan darah sendirilah yang paling tega menjualmu. Aku mengambil napas gemetar. Lalu dengan tangan yang masih bergetar, aku melepas gaun pengantin latihanku, dan bersiap untuk melarikan diri dari rumah yang dulu kupanggil rumah. Tapi malam ini berubah menjadi tempat yang mencoba menguburku hidup-hidup. Aku berdiri di depan lemari, menatap barisan pakaian yang biasanya memberiku rasa nyaman. Malam ini, semuanya terlihat asing. Tak ada satupun yang terasa seperti milikku. Dunia yang kukenal berubah hanya dalam hitungan jam, dan kini aku harus memilih pakaian, bukan untuk menyambut akad, tetapi untuk melarikan diri dari kematianku sendiri. Paman Gahara berdiri di dekat pintu, memantau keadaan dengan gelisah. Ambil yang sederhana saja, Nak. Jangan menarik perhatian. Aku mengangguk, meski pikiranku masih berputar. Tanganku memilih kaos hitam longgar dan celana panjang yang biasa kupakai ke kantor. Aku mengganti baju secepat mungkin. Jantungku berdetak kencang setiap kali ku dengar suara dari luar kamar. Suara sendok, piring, pintu ditutup, langkah kaki. Semua bunyi terdengar lebih keras dari biasanya. Seakan rumah ini sedang bernafas, mengawasi gerak-gerikku. Setelah mengenakan jaket tipis, aku membuka laci dan mengambil dokumen penting. KTP, buku tabungan, satu kartu ATM, dan flash disk berisi laporan keuangan kecil usaha ayahku. Entah kenapa benda itu terasa penting. Seolah semua warisan ayah, ketulusannya, kepercayaannya padaku, masih menempel di dalam flash disk kecil itu. Saat aku hendak menutup laci, mataku menangkap foto lama. Aku bersama ayah dan ibu di depan rumah masa kecil.
Kami bertiga tersenyum, tanpa tahu bahwa suatu hari salah satu dari mereka ingin mengirimku ke liang kubur demi kenyamanan hidupnya sendiri. Aku memegang foto itu sebentar. Kemudian kuletakkan kembali. Ada hal-hal yang tidak perlu kubawa pergi. Paman mengulurkan tas kecil berwarna gelap. Masukkan semuanya ke sini. Jangan bawa tas yang biasa kau pakai. Mereka bisa mengenalinya. Aku memasukkan dokumen, flash disk, dan ponselku. Paman, bagaimana kalau mereka sadar saya hilang? Mereka tidak akan sadar dalam beberapa jam. Mereka pikir kau tidur. Dan bahkan kalau mereka cek kamarmu, mereka akan pikir kau hanya jalan ke dapur atau ke ruang rias. Aku meneguk ludah. Tanganku masih gemetar. Bagaimana kalau mereka masuk ke kamar dan... Tenang, potongnya. Aku taruh selimut di kasurmu. Ku buat seperti tubuh orang yang sedang tidur miring. Dari luar terlihat seperti kau tertidur. Aku menatapnya. Tidak tahu harus merasa terharu atau takut. Ia benar-benar memikirkan semua detailnya. Sekarang ambil uangnya. Ia menunjuk amplop coklat yang berisi 150 juta. Aku ragu. Uang itu terasa berat bukan hanya secara fisik, tapi secara moral. Ambillah, katanya lebih tegas. Itu bukan uang kotor. Itu uang hidupmu. Aku meraih amplop itu. Tangan kami bersentuhan sebentar, dan dalam sentuhan itu, ada rasa panik, rasa bersalah, dan rasa peduli yang bercampur menjadi satu. Siap? Tanya Paman. Tidak ada satu bagian pun dari diriku yang siap. Tapi aku mengangguk. Ia membuka pintu lemari kecil di sudut kamar yang tersambung dengan lorong servis. Ruangannya gelap dan sempit, jarang digunakan. Dari sini, kami bisa menuju dapur belakang tanpa melewati ruang utama. Pegang tanganku, kata Paman. Aku mengikuti langkahnya. Lorong itu berdebu, penuh barang lama. Suara nyaris tidak ada, kecuali bunyi sepatu kami yang menapak perlahan. Setiap kali ada bunyi dari arah ruang keluarga, aku menahan napas. Saat kami tiba di dapur, Paman berhenti dan mengintip lewat celah kecil di tirai. Rumah tampak sibuk. Beberapa orang membawa nampan. Dastan tidak terlihat. Ibu juga tidak. Aman, katanya. Kami bergerak cepat melintasi dapur, menuju pintu belakang yang jarang digunakan. Pintu itu sedikit berdecit ketika dibuka. Aku menahan napas, takut suara itu memanggil seseorang. Udara malam menyapa wajahku, dingin, gelap, tapi jauh lebih bebas daripada udara di dalam rumah. Paman menutup pintu dengan hati-hati dan memeriksa sekitar. Gang sempit di belakang rumah gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup dari kejauhan. Mobilku di ujung gang, katanya sambil memberi isyarat untuk berjalan cepat. Aku mengikuti langkahnya. Sepatu sneakersku tidak berbunyi banyak, tetapi aku merasa setiap gerakan kami seperti sirene dalam keheningan. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak berani. Saat hampir tiba di ujung gang, aku melirik ke arah rumah. Dari celah dinding, aku masih bisa melihat sedikit cahaya ruang tamu. Semua orang bersiap menyambut hari esok, tanpa menyadari bahwa pengantinnya sudah melarikan diri. Mobil tua Paman Gahara tampak terparkir miring, seolah ia memacunya tergesa tadi. Ia membuka pintu penumpang dan mempersilakanku masuk. Begitu aku duduk, aku sempat menatap kembali ke rumah itu. Rumah tempat aku dibesarkan. Rumah tempat aku dipercayakan ayah. Rumah tempat rencana pembunuhanku disusun rapi. Lampu-lampunya berpendar terang. Suara tawa masih terdengar samar. Mereka tidak tahu pengantin perempuan sudah tidak lagi menjadi bagian dari rencana mereka. Paman menyalakan mesin. Mobil bergetar pelan. Mulai malam ini, katanya sambil menatap jalan ke depan, hidupmu bukan lagi milik mereka. Aku memegang tas di pangkuanku, menggenggamnya kuat-kuat. Dan saat mobil itu perlahan meninggalkan gang, menjauh dari rumah yang dulu kusebut rumah, aku tahu satu hal pasti. Malam ini aku kehilangan keluarga. Tapi malam ini pula, aku menyelamatkan nyawaku sendiri. Mobil tua Paman melaju perlahan meninggalkan gang sempit, masuk ke jalan besar yang jauh lebih sunyi.
Lampu-lampu jalan hanya menyisakan warna kuning pucat yang memantul di kaca depan. Aku bersandar. Jantungku masih belum menemukan ritmenya kembali. Setiap kali mobil berbelok, aku merasa seolah sesuatu dari arah rumah akan menyusul kami. Dastan, ibuku, atau bahkan Marda dengan tatapan haus uang itu. Paman menoleh sesekali, memastikan aku masih sadar, masih ada. Kita tidak bisa jauh-jauh dulu. Kau harus istirahat sebentar. Tenangkan kepala. Kita ke hotel sederhana, yang tidak mudah ditebak. Aku hanya mengangguk. Suaraku seolah hilang di tengah kekacauan batin. Kami berhenti di sebuah hotel kecil dekat kawasan pasar malam yang sudah tutup. Tidak ada yang mencolok dari tempat itu. Hanya bangunan lama dengan lampu neon redup yang berkedip seperti kelelahan. Cocok untuk bersembunyi. Setelah paman mengurus kamar, aku masuk duluan. Kamarnya kecil, hanya ada satu ranjang, meja kecil, dan lampu kuning yang membuat ruangan terasa hangat. Atau mungkin itu hanya perasaanku yang berharap ada sedikit kehangatan di dunia malam ini. Aku duduk di pinggir ranjang. Paman meletakkan kunci kamar di meja, lalu duduk di kursi seberangku. Dengar baik-baik, Lunara, katanya pelan namun tegas. Mulai dari sini, kau tidak boleh menghubungi ibu, tidak boleh menghubungi Dastan, atau siapapun dari keluarga mereka. Kau hanya hubungi orang-orang yang ayahmu percaya. Aku mengangkat wajah. Mataku masih basah. Kau harus telepon 2 orang malam ini, lanjutnya. Notaris ayahmu, dan 1 orang lagi. Nama ini, Arven Driaksa. Aku mengerutkan kening. Arven? Paman mengangguk. Dia pernah jadi mitra ayahmu. Salah satu yang paling menghormati ayahmu. Dan aku tahu dia tidak akan membiarkan ini semua terjadi pada anak dari orang yang ia hormati. Aku ingat nama itu samar-samar. Seorang pria yang hadir di pemakaman ayahku, berdiri agak jauh, tidak banyak bicara. Seseorang yang waktu itu hanya menatapku dengan mata prihatin ketika aku memegang abu kremasi ayah. Tapi, aku tidak dekat dengan beliau, kataku pelan. Justru itu, jawab paman. Orang yang paling aman malam ini adalah orang yang tidak pernah bersinggungan dengan keluargamu. Dan Arven, dia punya sumber daya untuk melindungimu. Bukan hanya nyawamu, tapi warisan ayahmu yang mereka incar. Aku menatap ponselku yang kini tergeletak di meja. Baterainya tinggal 40%. Cukup untuk telepon panjang. Tanganku gemetar ketika ku sentuh layar. Paman menyodorkan selembar kertas dengan nomor telepon yang ditulis rapi. Gunakan nomor ini. Jangan telepon lewat kontak lama. Mereka bisa lacak. Aku menarik napas panjang, menekan angka 1 persatu. Terdengar nada sambung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku hampir memutusnya ketika suara berat namun lembut menjawab dari seberang. Halo, ini siapa? Suara itu dalam, tenang, tidak panik meski dihubungi tengah malam. Suara seorang pria yang terbiasa menghadapi situasi genting. Aku menelan ludah. Pak, Arven? Ini, Lunara. Lunara Eliris. Ada keheningan 1 detik yang panjang. Lalu suaranya berubah, lebih terjaga, lebih serius. Lunara? Ada apa? Kenapa telepon malam-malam begini? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Terlalu banyak, terlalu kacau untuk dijelaskan dalam 1 tarikan napas. Tapi akhirnya suaraku keluar dalam bentuk bisikan pecah. Pak, saya butuh bantuan. Saya tidak tahu siapa lagi yang bisa saya percaya. Suara napas Arven terdengar dari seberang, pelan namun jelas. Tenang, bicara pelan-pelan. Di mana kamu sekarang? Aku menutup mulut sebentar, membendung air mata yang tiba-tiba kembali memanas. Saya melarikan diri dari rumah. Ada rencana jahat. Pak, mereka ingin membuat saya mati setelah pernikahan. Ada polis asuransi. Ada rencana villa. Ada. Suaraku patah. Paman langsung duduk lebih dekat, memberi isyarat agar aku melanjutkan. Aku menarik napas gemetar dan berkata, saya punya bukti. Ada polis asuransi atas nama saya,
Tanda tangan saya dipalsukan. Penerima manfaatnya adalah calon suami saya, calon mertua saya, dan... Suara itu tersangkut di tenggorokanku. Ibu saya sendiri. Arven tidak berbicara selama beberapa detik. Tapi aku bisa merasakan perubahan energinya hanya dari keheningan itu. Hening yang bukan kosong, tapi penuh kalkulasi cepat. Lunara, katanya pelan. Bisakah kamu kirim foto-fotonya? Aku memandang paman. Ia mengangguk. Dengan tangan gemetar, aku mengambil gambar polis, detail penerima manfaat, rekaman transkrip paman, dan itinerari villa. Beberapa detik setelah kukirim, Arven membalas dengan hanya 3 kata. Saya percaya kamu. Entah kenapa kalimat itu yang akhirnya membuatku menangis lepas untuk pertama kalinya malam itu. Besok pagi, lanjut Arven dengan suara yang mantap. Jangan kembali ke rumah itu. Apapun yang terjadi, biarkan saya dan tim yang datang ke sana. Apa yang akan terjadi besok? Tanyaku pelan. Akan ada hal besar, jawabnya. Dan kamu tidak boleh terlibat langsung. Kamu harus tetap aman. Saya akan urus sisanya. Aku memejamkan mata, mendengar suaranya yang tenang, seperti jangkar di tengah badai yang sedang mengancam menelanku. Paman menatapku sambil mengangguk kecil, meyakinkan bahwa aku melakukan hal yang benar. Sebelum menutup telepon, Arven berkata pelan, Lunara, ini mungkin malam paling berat dalam hidupmu. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian lagi mulai malam ini. Dan ketika sambungan berakhir, ketakutanku masih ada. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ada sesuatu lain yang muncul di sela-sela ketakutan itu. Harapan. Pagi datang seperti sesuatu yang memaksa. Cahaya matahari menembus tirai hotel kecil itu. Tapi rasanya aku belum benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan polis asuransi, suara ibuku, dan rencana villa itu kembali menusuk pikiranku. Bahkan suara mesin mobil di luar hotel membuatku terkesiap seperti sedang dikejar. Paman Gahara sudah bangun lebih dulu. Duduk di kursi dekat jendela sambil menatap jalanan. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang menunggu sesuatu meledak. Ketika aku bangun, ia langsung menoleh. Aku pantau grup keluarga dari ponsel bekas ini, katanya sambil mengangkat gawai kecil yang jelas bukan ponselnya yang biasa. Sepertinya, rumah sudah mulai panik. Dadaku mencelos. Sudah ada yang sadar aku tidak ada? Tanyaku dengan suara serak. Belum. Mereka masih berpikir kau bangun agak siang karena kelelahan. Ia berhenti sebentar. Tapi sebentar lagi mereka akan masuk ke kamar. Seakan semesta ingin membuktikannya, ponselnya berbunyi pelan. Ia membaca layar dengan mata mengerut. Mereka baru saja masuk kamar. Mereka lihat bantal diselimuti. Napasnya berat. Mereka mencari-cari. Dan, tampaknya ibumu mulai panik pertama. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Allah, bisikku. Aku tidak siap mendengar ini. Lunara, kata paman tegas. Apapun yang terjadi di rumah itu sekarang bukan lagi urusanmu. Kamu selamat. Itu yang terpenting. Tapi bagaimana mungkin aku tidak terpukul? Bagaimanapun, di rumah itu masih ada ibuku. Meski ia adalah bagian dari rencana yang hampir menghabisiku. Perlahan suara-suara riuh mulai memenuhi grup keluarga. Foto dapur, foto ruang tamu. Orang-orang saling bertanya, Lunara di mana? Dari sana aku bisa membaca dinamika yang selama ini tidak terlihat. Marda mulai menyalahkan ibu. Ibu mulai menyalahkan kepanitiaan pernikahan. Seseorang bahkan menuduhku kabur karena jiwa mudanya belum stabil. Aku menutup mata kuat-kuat. Mereka sibuk menyelamatkan wajah di depan keluarga besar. Tidak satupun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Paman mematikan layar ponsel itu tepat ketika sebuah mobil berhenti di depan hotel. Aku terpaku. Kita harus keluar. Tanyaku panik. Paman mengintip dari celah tirai. Bibirnya menegang sejenak sebelum ia menghela napas lega. Bukan mereka, katanya. Ini rombongan Arven. Aku langsung duduk lebih tegak. Dari jendela,
Tampak mobil hitam mewah berhenti rapi. Dua pria berpakaian formal turun lebih dulu, mengecek sekitar. Beberapa detik kemudian, pintu belakang terbuka, dan seorang pria dengan setelan abu-abu keluar dengan langkah mantap. Arven. Di bawah cahaya matahari pagi, ia tampak jauh berbeda dari sosok samar yang kuingat dari pemakaman ayah. Sorot matanya tajam tapi tidak menyeramkan, lebih seperti seseorang yang sudah terbiasa menangani masalah besar dan tetap tenang. Ia berjalan masuk ke lobi hotel dengan rombongan kecilnya. Ketika paman turun menjemput, aku hanya mampu duduk di ranjang, menahan napas. Tidak lama kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Paman membuka pintu. Arven melangkah masuk dengan sikap menghormati, tapi sorot matanya langsung tertuju padaku. Tajam, penuh analisis, tapi ada juga rasa prihatin. Lunara, sapanya lembut. Aku senang kamu selamat. Aku menunduk sebentar, kemudian berdiri. Terima kasih, sudah percaya pada saya, kataku pelan. Ia menggeleng kecil. Bukan masalah percaya atau tidak. Bukti yang kamu kirimkan, itu cukup untuk membuat perusahaan asuransi, polisi, dan notaris mengerutkan dahi. Paman menyelipkan tangan ke saku. Rumah mereka sekarang pasti kacau balau. Arven mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa acara besar yang menunggu mereka hari ini, bukan akad nikah. Ia mengeluarkan dokumen dari tas. Semua bukti telah diverifikasi. Rekaman percakapan, polis asuransi, tanda tangan palsu, itinerari villa. Semuanya akan disampaikan langsung di hadapan keluarga besar. Jantungku berdebar keras. Di rumah itu. Ya. Mereka sudah berkumpul. Mereka pikir acara hanya mundur sedikit karena masalah teknis. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Kita biarkan mereka merasa berkuasa untuk terakhir kalinya. Aku menelan ludah. Pak, saya harus ikut. Tidak, jawab Arven cepat. Kau tidak boleh di sana. Terlalu berbahaya jika salah satu dari mereka panik. Kamu akan tetap di sini bersama salah satu anggota timku. Ia menatapku lebih dalam. Biarkan kami yang menghadapinya. Paman menyikut lenganku samar-samar. Lihat, ayahmu dulu tidak salah menaruh hormat kepada Arven. Arven menatapku lagi. Kali ini dengan nada lebih lembut. Lunara, apa kamu siap menghadapi kenyataan bahwa setelah hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi? Aku menarik napas panjang. Pernikahan ini seharusnya membuat hidup saya berubah. Saya kira berubah jadi lebih baik. Aku berhenti sejenak. Dada terasa berat tapi lebih kuat daripada semalam. Kalau hidup saya harus berubah, saya ingin berubah karena saya memilih untuk hidup. Bukan karena mereka memilih kematian saya. Arven menatapku lama, lalu mengangguk perlahan. Seolah kata-kataku menguatkan keputusan yang telah ia buat sejak tadi malam. Baik, katanya, suaranya stabil, penuh ketegasan. Kami berangkat ke rumah itu sekarang. Waktunya memberi mereka sesuatu yang lebih besar dari skandal. Kebenaran. Paman berdiri. Aku ikut. Tentu, jawab Arven. Kau saksi paling penting. Saat mereka hendak keluar, Paman menoleh padaku. Tetap di kamar. Jangan buka pintu untuk siapapun selain kami. Aku mengangguk. Saat mereka benar-benar pergi, meninggalkan aku sendirian di kamar hotel itu, sesuatu di dalam diriku bergerak, seperti api kecil yang mulai menyala di tengah kehancuran. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bukan lagi korban. Hari ini, giliran mereka yang akan takut. Aku menggenggam tas kecilku erat-erat. Di rumah sana, mereka gelisah menunggu pengantin. Yang mereka tidak tahu adalah, yang akan masuk rumah itu bukan pengantin, tapi badai. Rumah besar itu ramai sejak pagi. Lampu gantung dinyalakan semua, kursi-kursi disusun ulang, keluarga besar berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Para ibu-ibu sibuk menata jilbab, bapak-bapak sibuk merekam suasana seolah acara tinggal menunggu pengantin turun dari kamar. Padahal, kamar itu kosong, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Di ruang tamu besar, Marda sudah berkali-kali mondar-mandir sambil menggenggam ponselnya erat.
Mukanya tegang, namun ia terus mencoba memasang senyum ramah setiap kali ada tamu yang datang. "Ah, mohon maaf ya, anak itu mungkin gugup. Namanya juga pengantin," katanya pada setiap orang yang bertanya. Ibu kandungku, Melanie, duduk di kursi paling pojok. Wajahnya pucat, tangannya saling meremas. Ia lebih banyak terdiam, tidak ikut sibuk menjelaskan apapun. Sesekali ia memegang dadanya, tapi bukan karena panik kehilangan anak, melainkan panik kehilangan rencana hidup enaknya. Dastan terlihat paling tidak sabar. Ia berdiri di depan tangga, wajahnya kesal, rambut dirapikan terus, jas digosok berkali-kali. Mana sih si Lunara? Drama banget. Masa pengantin perempuan kabur? Gerutunya keras, hingga beberapa sepupu menatapnya tidak nyaman. Marda langsung menarik lengannya. "SSST, jangan bicara begitu. Semua orang bisa dengar." "Ya tapi kenyataannya begitu, Bu." Dastan membentak lirih. "Kalau dia bikin malu aku begini, aku..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara deru mobil terdengar dari luar. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 mobil hitam berhenti di halaman rumah. Semua kepala menoleh. Sepupu-sepupu berbisik. Para tamu mulai berdiri. Marda menggibaskan kerudungnya, mencoba terlihat anggun meski wajahnya menegang. Pintu utama terbuka. Arven masuk pertama, dengan langkah tenang seorang pria yang terbiasa memegang kendali. Di belakangnya ada seorang notaris dengan map tebal di tangan, 2 pengacara, dan terakhir, Paman Gahara. Paman berjalan pelan, menunduk sedikit, namun wajahnya jelas menunjukkan sesuatu. Ia tidak lagi takut. Suasana dalam rumah langsung berubah seperti air yang dibekukan. Arven berhenti di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Dastan mengangkat dagu. "Maaf, ini siapa? Ini acara keluarga. Kalau tidak berkepentingan..." Arven membalas tatapannya. Tenang, menusuk, berwibawa. "Saya punya kepentingan sangat besar hari ini." Notaris berdiri sedikit ke depan, memegang map berlogo kantor hukum ternama. Arven berkata dengan suara yang tanpa perlu dinaikkan pun cukup membuat semua orang diam. "Sebelumnya, perkenalkan, saya Arven Driaksaseno, mitra bisnis almarhum ayah Lunara Eliris." Keluarga besar mulai saling berbisik. Ada yang mengenal nama itu. Ada yang tahu reputasinya. Dastan mendengus. "Ya, terus? Lunara kemana?" Arven mengangkat satu alis. Seakan pertanyaan itu bahkan tidak penting untuk dijawab. "Saya datang bukan untuk membahas keberadaan Lunara," katanya. "Saya datang untuk menjelaskan apa yang kalian lakukan di belakangnya." Ruangan seperti berhenti bernapas. Arven memberi isyarat pada notaris. Notaris membuka mapnya, lalu mengeluarkan berkas polis asuransi berwarna merah, fotokopi yang sama yang Paman tunjukkan padaku semalam. Ia angkat sedikit, memastikan semua bisa melihat. "Ini," ujar notaris lantang, "adalah polis asuransi jiwa atas nama Lunara Eliris. Nilai pertanggungan, miliaran rupiah." Beberapa tamu tercekik napasnya. Notaris menunjuk bagian penerima manfaat. Tercantum 3 nama, calon suami, calon mertua, dan ibu kandung. Suara bisik-bisik langsung pecah seperti air tumpah dari ember. "Astaga! Serius ini? Pakainya nama ibu kandung juga?" Melanie langsung menunduk. Tangannya gemetar. Marda memerah, tapi tidak berani bicara. Dastan mencoba maju. "Hei, itu bukan..." Arven mengangkat tangan, memotongnya tanpa perlu berkata banyak. Isyarat sederhana itu membuat Dastan terdiam, meski wajahnya merah menahan ego. Paman Gahara maju pelan. Suara bisik-bisik meningkat ketika semua sadar. Ia membawa map merah asli. Arven memberi ruang. Paman mengangkat map itu. "Saya saksi," katanya dengan suara parau namun jelas. "Saya mendengar rencana mereka. Semuanya." "Rencana apa?" Marda tiba-tiba menjerit. "Panik. Apa maksudmu?" Paman membuka rekaman suara dari ponselnya.
Suara itu menggema keras melalui speaker yang diarahkan ke semua tamu. Setelah cair, kita bagi rata. Jangan terlalu kejam. Aku tidak tega kalau dia terlalu kesakitan. Kecelakaan di jalan turun gunung itu wajar. Rumah langsung meledak dengan teriakan, tatapan syok, dan desahan tidak percaya. Dastan pucat. Marda tampak kehilangan keseimbangan. Melanie memejamkan mata sambil menggenggam kerudungnya erat-erat. Arven melangkah maju, menatap ketiganya tajam. Villa pegunungan yang kalian sebut sebagai hadiah bulan madu, katanya dingin, adalah lokasi paling rawan kecelakaan. Dan kalian sudah membuat jadwalnya. Notaris mengangkat lembar itinerari. Foto villa terpampang jelas di layar proyektor portabel yang dibawa tim Arven. Kami menemukan, lanjut notaris, bahwa beberapa dokumen untuk rencana akad dan jadwal perjalanan ditandatangani secara ilegal. Tanda tangan Lunara dipalsukan. Tamu-tamu berseru. Ada yang menutup mulut. Ada yang menatap keluarga Wirantara seperti mereka monster. Arven menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada paling dingin sejak ia masuk. Kalian tidak ingin pernikahan. Kalian ingin mayat Lunara. Semua terdiam. Bahkan jam dinding terdengar jelas. Dastan akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Itu tidak benar. Saya tidak tahu apa-apa. Ini semua pasti rencana orang lain. Marda langsung memotong. Panik. Kau jangan fitnah ibu sendiri. Ini. Tolong. Arven mengangkat tangan, membuat mereka diam seketika. Saling menyalahkan tidak akan membantu. Ia menatap seluruh ruangan. Hari ini seharusnya akad nikah. Tapi yang akan terjadi adalah klarifikasi hukum. Ia menurunkan suaranya sedikit, tapi justru terdengar lebih mengancam. Dan Lunara adalah pihak yang sudah kami amankan. Ruangan langsung bergemuruh. Aman? Jadi dia kabur karena... Siapa yang coba bunuh dia sebenarnya? Wajah Dastan berubah dari pucat menjadi hancur. Marda gemetar. Melanie memegang lengan kursi sekuat tenaga. Dan sebelum siapapun sempat bertanya lebih jauh, salah satu pengacara mendekati Arven dan berbisik sebentar. Arven mengangguk, lalu menatap keluarga besar dengan senyum tipis yang bukan senyum ramah, tapi senyum kemenangan. Penutup bab menyala dalam tatapan itu. Baik, sampaikan pada Lunara. Mulai hari ini, dia tidak perlu lagi takut tidur sendirian. Suasana dalam rumah itu berubah drastis. Apa yang tadinya dipersiapkan sebagai hari penuh senyum dan ucapan selamat, kini berubah menjadi arena pengadilan tanpa hakim, di mana semua saksi, semua bukti, dan semua kejanggalan selama berbulan-bulan terakhir, terkuak sekaligus. Notaris berdiri di depan, membuka lembar demi lembar dokumen yang dibawa. Sorot matanya tegas dan profesional. Namun ada sedikit rasa geram yang ia sembunyikan di balik cara bicaranya. Pertama, katanya lantang, memastikan semua tamu mendengar. Kami telah menutup dan membatalkan seluruh dokumen yang dibuat atas nama Lunara Eliris selama proses persiapan akad, termasuk dokumen yang tidak pernah ditandatangani oleh pemilik nama sebenarnya. Beberapa tamu langsung menatap satu sama lain, saling berbisik. Jadi semua tanda tangan itu palsu. Bagaimana bisa keluarga sendiri melakukan ini? Astaga, calon mertua dan ibunya sendiri? Dastan berusaha mendekati notaris. Hei, Anda tidak bisa sembarangan menuduh. Saya tidak tahu apa-apa soal dokumen itu. Arven yang sedari tadi berdiri dengan posisi tenang, memandangnya tanpa ekspresi. Dastan, katanya dengan suara datar. 4 saksi melihatmu memaksa Lunara tanda tangan berkas yang tidak ia baca. Kau ingin menyangkal itu. Dastan membuka mulut, tetapi tidak ada yang keluar. Ia hanya bisa menatap sekitar, mencari seseorang yang akan membelanya. Tidak ada satupun. Notaris menggeser ke lembar berikutnya. Seluruh aset warisan almarhum Tuan Eliris, tanah, saham kecil, tabungan, sisa usaha konstruksi keluarga, dinamakan langsung atas Lunara, dan telah diamankan sejak tadi malam setelah laporan masuk tentang adanya indikasi manipulasi dokumen. Keluarga besar langsung bersuara. Warisan.
Jadi mereka incar harta itu. Ya Allah, tega sekali. Melanie, ibuku, langsung pucat seperti kain basah. Ia mencoba berdiri tetapi lututnya goyah. Saya, tidak, ini salah paham, saya hanya ingin hidup enak di masa tua. Suaranya dipotong Paman Gahara dengan nada getir. Semua mata langsung tertuju pada Melanie. Paman menghela napas panjang. Seakan setiap kata yang akan ia ucapkan adalah beban yang sudah terlalu lama ia pikul. Kalian mau tahu apa yang terjadi sebenarnya? Katanya dengan suara serak. Aku mendengar mereka bicara malam-malam. Mereka merencanakan kecelakaan di villa. Mereka bicara soal cairnya asuransi. Mereka hitung pembagiannya. Ia memandang Marda dan Melanie satu persatu. Aku dengar dengan telingaku sendiri kalian tertawa saat membahas bagaimana cara membuat kematian seorang anak tunggal terlihat wajar. Marda menjerit. Bohong. Itu fitnah. Aku hanya ikut saran agen asuransi. Itu proteksi. Semua orang punya asuransi. Arven menatapnya tajam. Proteksi biasanya untuk orang yang ingin hidup, bukan orang yang kalian rencanakan untuk tidak kembali dari bulan madu. Ruangan meledak dengan suara penonton yang sudah terlalu muak. Apa benar begitu? Jadi mereka mau bunuh calon menantu sendiri? Kejam sekali. Dastan mulai panik. Kalian semua salah. Ini semua ibu saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya mencintai Lunara. Saya cinta. Arven memotong. Kau hidup dari uangnya. Motor besar. Cicilan rumah, gaya hidupmu, semua ditutup Lunara tanpa ia bicara. Kau tahu kenapa ia mau menanggungmu? Dastan terdiam. Karena ia pikir seseorang sepertimu bisa berubah. Arven mencondongkan tubuh sedikit. Tapi yang berubah justru hatinya. Sebelum ia benar-benar mati. Dastan mundur satu langkah. Wajahnya benar-benar hancur. Ketakutan bukan karena kehilangan Lunara. Tetapi karena kehilangan masa depan yang ia yakin sudah berada dalam genggamannya. Pengacara Arven mendekat ke notaris, berbisik. Notaris mengangguk. Dengan bukti yang kami pegang, lanjut notaris, kami resmi mengajukan permintaan investigasi hukum terhadap manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan, dan indikasi percobaan penipuan asuransi. Marda tersentak. Apa? Kalian mau laporkan kami? Ini keluarga. Tidak boleh begini. Arven tersenyum tipis. Senyum berbahaya. Jika kalian menganggap keluarga adalah alasan untuk mencelakai anak orang, maka kalian tidak layak memegang kata keluarga. Beberapa tamu mengangguk pelan. Ada yang menatap Marda dengan jijik. Ada yang memalingkan wajah dari Melanie. Keluarga Wirantara mulai benar-benar runtuh di depan semua orang. Dastan memukul meja dengan tangannya. Aku tidak mau masuk penjara. Kami cuma ikut saran Mama. Mama. Marda melotot. Kalut. Kamu yang mau nikah. Kamu yang mau villa. Kamu yang mau. Jangan salahkan aku. Ma. Teriakan Dastan menggema hingga ke ujung ruang tamu. Ruangan menjadi gaduh oleh tuduh-menuduh. Air mata. Dan rasa malu tak tertahankan. Di tengah kekacauan itu, Arven menerima telepon dari seseorang. Ia mendengarkan dalam diam, hanya mengangguk beberapa kali. Ketika telepon ditutup, ia menatap sekeliling. Wajah tegang para keluarga besar kini penuh ketakutan atas apa yang akan diumumkan berikutnya. Arven menyelipkan ponsel ke sakunya. Lalu, dengan suara tenang yang justru membuat bulu kuduk banyak orang berdiri, ia berkata, "Baik, sampaikan pada Lunara. Mulai hari ini, dia aman." Tatapan semua orang tertuju kepadanya. Asetnya aman. Warisan ayahnya aman. Dan hidupnya tidak lagi berada di bawah ancaman siapapun di rumah ini. Melanie menjerit kecil. Dastan terkulai di kursi. Marda menutup wajah dengan kedua tangannya, terisak tanpa suara. Dan ketika Arven melangkah keluar rumah dengan paman dan tim hukumnya, semua orang tahu bencana yang mereka siapkan untuk Lunara
baru saja berubah menjadi bencana yang menenggelamkan mereka sendiri. Dan badai itu baru mulai. Beberapa hari setelah kekacauan di rumah itu, aku masih tinggal di hotel kecil yang sama. Bukan karena aku takut untuk keluar, tetapi karena aku sedang belajar bernapas dengan cara baru. Bernapas sebagai seseorang yang akhirnya selamat dari rencana kematiannya sendiri. Setiap pagi, aku membuka mata dengan rasa asing, antara lega, sedih, marah, dan kosong. Rumahku sudah bukan rumahku lagi. Ibuku bukan lagi pelindungku. Orang-orang yang dulu kupikir keluarga justru ingin menguburku perlahan-lahan dengan cara yang disebut wajar. Namun setiap kali aku kembali tenggelam dalam pikiran itu, ada satu suara yang mengangkatku keluar. Suara paman yang selalu mengetuk pintu pagi-pagi, memastikan aku makan, memastikan aku minum, memastikan aku tidak merasa sendirian di dunia. Dan ada satu nama lagi yang pelan-pelan mulai membentuk fondasi baru dalam hidupku. Arven. Pagi itu, Paman Gahara datang membawa kabar. Ia membuka pintu, wajahnya sedikit lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Kasusnya maju, katanya sambil menaruh sarapan di meja. Notaris dan pengacara Arven sudah menyerahkan semua bukti manipulasi dokumen. Polisi juga mulai bergerak untuk memeriksa rencana asuransi itu. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami kalimatnya satu persatu. Jadi, mereka semua benar-benar akan diproses. Tanyaku. Paman menarik kursi, duduk di hadapanku. Perkara hukum itu lambat, Nak. Tapi yang pasti, mereka tidak bisa menyentuhmu lagi. Tidak bisa mendekat. Tidak bisa ambil asetmu. Tidak bisa ambil hidupmu. Ada jeda. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Dan ibumu, dia tidak bisa ambil apapun lagi darimu. Aku menunduk. Kata, ibu, kini tidak terasa sama. Ada luka di baliknya. Luka yang belum tahu kapan bisa sembuh. Atau apakah bisa sembuh. Apa dia menyesal? Tanyaku lirih. Paman menghela napas panjang. Dia menangis semalam. Tetapi bukan karena kehilanganmu. Ia menatapku dengan mata yang penuh belas kasihan. Dia menangis karena kehilangan rumah yang dijanjikan Marda. Dadaku seperti dihantam benda tumpul. Aku menutup mata, menahan diri agar tidak terjatuh kembali ke kegelapan yang sama. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kataku. Suara pecah. Paman meraih tanganku. Genggamannya hangat dan mantap. Kau punya dirimu. Itu cukup. Dan mulai sekarang, kalau kau izinkan, kau punya aku juga. Aku menatapnya lama. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan sedih. Bukan marah. Tapi lega. Karena malam itu, malam ketika semua orang merencanakan kematianku, ada satu orang yang memilih menyelamatkan hidupku, meski ia tidak berkewajiban melakukannya. Siang harinya, Arven datang. Tidak dengan rombongan, tidak dengan pengacara, hanya dirinya sendiri. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu masuk setelah aku mengangguk. Ia menaruh map kerja di meja, tapi jelas ia tidak datang untuk membahas dokumen. Apa kau sudah makan? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Paman memastikan saya makan 5 kali sehari. Arven tertawa kecil, lalu duduk. Bagus. Dia pria yang baik. Aku mengangguk. Dia satu-satunya keluarga yang tersisa, kataku pelan. Arven menatapku lama. Ada sesuatu yang lembut di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan belas kasihan, bukan simpati, tapi penghargaan. Kau sudah melalui banyak hal dalam waktu singkat, katanya. Tapi aku ingin kau tahu, hidupmu tidak berhenti di malam itu. Ia membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ini berkas perusahaan ayahmu. Semua aset sudah resmi dibekukan atas nama Lunara Eliris. Tidak ada satupun yang bisa disentuh pihak luar, termasuk orang yang memiliki hubungan darah. Aku menyentuh dokumen itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Ayah pasti akan sangat kecewa kalau tahu apa yang terjadi. Arven menggeleng. Ayahmu bangga. Sangat bangga. Kau bertahan. Kau melindungi warisannya. Kau melindungi dirimu.
Ada keheningan yang mengalir selama beberapa detik sebelum ia melanjutkan. Kalau kau ingin, kita bisa bangun kembali usaha ayahmu. Perlahan, aman, dengan orang-orang baru yang tidak akan mengkhianatimu. Aku menatapnya. Kenapa? Pak Arven begitu peduli pada saya. Ia diam sesaat, lalu tersenyum tipis. Karena ayahmu pernah bilang. Ia berhenti, seakan menahan emosi yang jarang ia perlihatkan. Bahwa kalau suatu hari hidupnya selesai lebih cepat dari yang ia ingin, ia berharap seseorang menjaga putrinya, bukan karena uang, tetapi karena hatinya. Aku membeku. Bibirmu bergetar. Ayah, pernah bilang begitu. Arven mengangguk pelan. Waktu pemakaman itu, aku tidak mendekat karena aku tahu kau butuh ruang. Tapi sejak malam itu, aku tahu suatu hari aku akan membantumu. Bukan karena janji, tapi karena kau layak mendapatkan hidup yang tidak dikendalikan orang tamak. Aku menunduk, tiba-tiba merasa ingin menangis. Namun bukan tangis ketakutan, tangis yang rasanya seperti membuka pintu baru setelah tertahan terlalu lama dalam gelap. Berbulan-bulan berlalu. Kasus asuransi bergerak, pemalsuan dokumen diproses, dan keluarga Wirantara tenggelam dalam reputasi buruk. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi foto kebahagiaan palsu. Tidak ada lagi rencana besar yang dibangun di atas nyawaku. Ibuku mencoba menghubungi berkali-kali, tapi aku belum bisa. Bukan karena benci, tapi karena aku harus menyelamatkan diriku terlebih dahulu, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Paman Gahara kini tinggal di rumah baru yang kubeli. Rumah kecil, sederhana, namun penuh cahaya. Ia menjadi penasihat pribadiku di perusahaan, dan pelindung yang tidak pernah kuminta, namun Allah hadirkan ketika aku membutuhkannya. Perusahaanku perlahan tumbuh kembali. Dengan Arven di sisiku, dalam bisnis, dan dalam hidup, aku belajar mengenali dunia yang penuh tipu daya, tanpa kehilangan kebaikan di dalam diriku. Suatu sore, ketika matahari turun perlahan, aku berdiri di balkon kantor baruku. Angin pelan menyentuh rambutku. Kota bergerak di bawah sana, sibuk, bising, namun terasa baru. Dalam hati aku berkata pelan. Malam sebelum akad, aku kira bencana terbesarku adalah menjadi janda sebelum sempat dinikahi. Aku menutup mata, merasakan udara hangat sore itu. Ternyata justru malam itu Allah sedang menyelamatkanku dari bencana yang lebih mengerikan. Hidup bersama orang-orang yang siap membunuhku pelan-pelan demi uang. Aku membuka mata, kali ini dengan pandangan yang lebih kuat. Akad yang kubatalkan adalah akad yang menyelamatkan nyawaku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidupku akhirnya kembali menjadi milikku.